Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majelis Ta'lim Al-Ittiba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita tentang Kitab Tauhid dan sampai kita pada bab yang ke-13, minasyirki an yastaghitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Di antara perbuatan syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Kita tahu di antara ibadah yang teragung adalah ibadah doa. Makanya Nabi SAW mengatakan inna doa huwal ibadah. Semuanya doa itulah ibadah. Karena dalam doa nampak sekali ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang ketika doa, dia merendahkan dirinya, dia mengangkat kedua tangannya, dia mengakui kehinaannya, dia mengakui ketidakmampuannya, dan dia mengakui kemaha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpul dalam dia hal-hal yang menunjukkan bukti antara hamba dengan Khalik, antara makhluk dengan pencipta. Saya ulangi, doa adalah ibadah yang paling terbaik atau inti daripada ibadah. Inna doa huwal ibadah, doa adalah ibadah karena pada doa tersebut terkumpulkan ya dari seorang hamba mengakui kekurangannya, mengakui kehinaannya dengan posisi seperti mengemis dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan ketundukan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengakui keagungan dan maha kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah bukti nyata dia adalah seorang hamba. Dan ini kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisi seseorang tatkala dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Makanya seperti kondisi yang disukai oleh Allah juga ketika berdoa dalam sujud. Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud itu ketika dia benar-benar merendahkan dirinya. Karenanya fa aktsiru fihi du'a, perbanyaklah doa dalam kondisi demikian ya. Karena orang yang berdoa semakin dia menghinakan dirinya maka semakin mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kondisi yang merupakan pembuktian dia seorang hamba, kalau ternyata kondisi ini diserahkan kepada selain Allah, maka ini adalah syirik yang sangat besar. Yaitu jika seorang berdoa kepada selain Allah. Bayangkan ada seorang berdiri di hadapan berhala, menundukkan dirinya, kemudian menangis di hadapan berhala. Dengan kehinaan hatinya, dia tawakalkan segala urusannya kepada yang di depannya. Syirik jelas. Syirik top-topnya kesyirikan ini. Sama seperti seorang kemudian minta memohon kepada Nabi Isa misalnya, dengan mengumpulkan hatinya bertawakal kepada Nabi Isa, mengakui kehinaannya sebagai hamba, terus dia serahkan kondisi ini kepada Nabi Isa, maka ini syirik akbar. Sama jika seorang pergi ke kuburan Nabi SAW, kemudian merendahkan dirinya, menangis-nangis, kemudian mohon minta kepada Rasulullah SAW, yang harusnya kondisi itu dia serahkan kepada Allah. Itu kondisi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diserahkan kepada makhluk, maka itu merupakan dosa syirik yang paling parah. Makanya syirik banyak, tapi yang paling parah di antaranya adalah syirik berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapakah yang lebih sesat dan daripada orang yang berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah yang tidak bisa mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun, sementara mereka lalai dari permohonan-permohonan tersebut. Ya, yang mereka minta tidak tahu tentang apa yang mereka minta ya. Ya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan, dan jika manusia dikumpulkan pada hari kiamat kelak, yang mereka sembah tersebut akan menjadi musuh-musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan ingkar atas perbuatan orang-orang yang berdoa kepada mereka. Ini ayat yang disebut dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 sampai 6 menggambarkan kondisi yang sangat mengenaskan. Allah buka dengan mengatakan wa man adallu, siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, tidak akan mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Itu pertama ya. Wa hum an du'aihim ghafilun. Ya, mereka lalai dari doanya orang-orang minta, mereka tidak tahu, ya.
Mereka tidak tahu tentang doanya orang-orang ini. Ya. Nabi Isa lihat, Nabi Isa alaihissalam pada hari kiamat kala Allah bertanya, "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahin min dunillah?" Wahai Isa, apakah kau menyuruh manusia untuk mengangkat dirimu dan mengangkat ibumu untuk menjadi dua Tuhan selain Allah? Ya. Maka Nabi Isa mengatakan, ya, tidak sama sekali ya Allah, ya. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Kata Nabi Isa, aku tidak pernah perintahkan kepada mereka kecuali untuk menyembah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menjadi saksi hadir bersama mereka sementara aku bersama mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim, kau yang mengawasi mereka. Nabi Isa mengatakan, saya tidak tahu menahu tentang apa yang mereka lakukan. Saya hanya tahu ketika saya bersama mereka. Ketika kau angkat saya, ya, atau kau wafatkan saya, atau kau tidurkan saya dan diturunkan pada hari kiamat kelak, menjelang hari kiamat, ya, engkau yang memerhatikan mereka. Nabi Isa sekarang berapa miliar orang memohon kepada Nabi Isa. Dan dia ghafil, dia tidak tahu tentang doa mereka semua. Dia tidak tahu. Miliaran mungkin orang berdoa kepada Nabi Isa, namun dia tidak tahu apa yang dimintai oleh mereka. Yang lebih parah kata Allah, wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan. Nanti kalau dibangkitkan manusia, yang disembah-sembah ini, yang disembah akan menjadi musuh bagi para penyembahnya. Wa kanu bi ibadatim kafirin, dan mereka yang disembah akan berlepas diri dari peribadatan yang dilakukan terhadap mereka pada ketika di dunia. Hal ini kenapa ikhwan dan akhwat rahmatillah subhanahu wa ta'ala? Karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun." Siapakah yang mengabulkan doa orang-orang dalam kesulitan? Amma yujibul muttarra, siapa yang bisa mengabulkan doa orang dalam kondisi darurat, dalam kondisi genting. Al-muttar maksudnya dalam kondisi genting. Idza da'ahu, tatkala dia berdoa kepada Allah, wa yakshifus su' dan menghilangkan kesulitan, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian menjadi khalifah di bumi. A ilahumma Allah, apakah ada sesembahan selain Allah yang disembah, yang diibadahi di tempat berdoa? Qalilan ma tadhakkarun, hanya amat sedikitlah kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya ayat-ayat seperti ini banyak, ya. Hanya Allah, ya, yang tempat berdoa, ya. Kata Allah, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Janganlah kau berdoa selain Allah, kepada selain Allah yang tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kau melakukannya tentu kau termasuk orang-orang yang zalim, itu orang musyrik. Hal ini karena tidak ada yang bisa mengabulkan doa kecuali hanya Allah. Lihatlah para nabi, mereka beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Nuh alaihissalam berdoa, wa nada Nuhu rabbahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi genting mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Zakaria idz nada rabbahu. Ya, ketika Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Rabbnya. Ya. Ketika dia tidak punya anak, dia minta kepada Allah, inni wahanal azmi washta'ala ar-ra'su syaiba, ya Allah, tulangku sudah lemah dan rambutku sudah putih semuanya, ya. Minta agar, ya, la taj'alni fardan wa anta khairul warithin, ya. Berikanlah aku anak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa lagi? Nabi Yunus, ya, dalam perut ikan paus, ya. Wa nada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus, dan kegelapan lautan. Dia kemudian berdoa, alla ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat zalim. Semua nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Ketika lihatlah bagaimana Nabi Ayub ketika terkena musibah, yaitu dengan penyakit yang parah, ya, disebutkan bertahun-tahun, dia mengatakan anni massani adh-dhurr, ya Allah, aku ditimpa dengan penderitaan. Wa anta arhamur rahimin, dan Engkau sungguh adalah yang maha penyayang dari yang menyayangi, ya. Berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian siapa lagi? Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah sebutkan idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Tatkala kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika perang Badar, ketika kaum muslimin jumlahnya cuma 315 atau 319, musuhnya 1000, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat kedua tangannya ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar berdoa, Nabi berdoa, dan Abu Bakar sudah selesai berdoa. Nabi belum selesai berdoa sampai angkat tangan tinggi-tinggi sampai ridaknya selendangnya jatuh. Maka Abu Bakar mengangkat selendangnya diletakkan kembali di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, "Ba'dha munasyadatika ya Rasulullah." Sudah cukup ya Rasulullah, sebagian permintaanmu kau sampaikan kepada Allah, Allah akan kabulkan. Tapi Rasulullah SAW terus mengangkat kedua tangan. Allahumma anjiz wa'dak. Ya Allah, kabulkanlah janjimu. Ya Allah, wujudkanlah janjimu. Nabi minta-minta. Tapi Nabi mengatakan, Allahumma in tahlikil hadhil isabah falan tu'bati Allah, kalau ini kelompok ini meninggal kau tidak disembah lagi ya Allah. Sampai Nabi seperti itu minta kepada Allah, maka Allah kabulkan. Disebut dengan istighatsah. Dengan istighatsah. Jadi semua Nabi beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ibadah yang agung, berdoa dalam kondisi genting. Kemudian datang orang-orang, sebagian orang zaman sekarang mengajarkan untuk minta kepada mayat-mayat yang sudah mati ya. Dibaliklah perkara ya. Masih mending minta kepada orang hidup. Ini mayat sudah mati. Yang harusnya kita doakan mereka, mayat-mayat tersebut. Ini malah diajarin untuk minta berdoa kepada mereka. Akhirnya istighatsah kepada mayat-mayat. Bahkan mereka ajarin kalau kamu dalam kondisi terdesak, maka mintalah kepada mayat-mayat tersebut. Kalau kau minta langsung kepada Allah, tidak akan dikabulkan. Tidak akan. Kamu siapa? Allah tidak akan pandang kepada dirimu. Mintalah melalui wali-wali tersebut. Maka kita dapati orang-orang ke dalam kondisi genting, mereka minta kepada Allah. Ada yang mengatakan ya Ali, ya Ali. Ada yang mengatakan ya Husain, ya Husain. Ada yang mengatakan ya Sayyid al-Badawi. Ya, ada yang mengatakan macam-macam mereka. Ada yang ya Abdul Qadir Jailani. Mereka nyebut nama-nama wali, dan itu syirik akbar. Ketika dalam kondisi terdesak, mereka justru minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia ya. Ini yang mau kita bahas, bahwasanya di antara syirik yang paling parah adalah berdoa beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebutkan pembagian di sini doa ya. Doa bisa dibagi menjadi dua ya. Namanya doaul ibadah. Namanya yang kedua doaul masalah. Doa ibadah maksudnya semua ibadah disebut doa ya. Semua ibadah dinamakan juga dengan doa. Jadi doa terkadang maksudnya doa minta, terkadang maksudnya doa ibadah ya. Seperti falamma wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Ya, wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi syaqiyya falamma i'tazalu ma ya'buduna min dunillah ya, seperti dalam surat Maryam kata Nabi Ibrahim ya, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Kemudian kata Allah, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Ini Allah pertama mengatakan, Nabi pun berkata, aku tinggalkan kalian dengan apa yang kalian seru, kalian doa selain Allah. Ya. Kemudian dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan meninggalkan apa yang mereka sembah, ibadah. Doa sama dengan ibadah, doa sama dengan ibadah. Ya. Sama seperti hadis Nabi SAW, misalnya, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Kata Nabi, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah. Berdoa di sini bisa artinya berdoa, bisa artinya beribadah. Dan begitu demikian banyak tafsir para ulama. Misalnya wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Misalnya wa anna al masajid lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Sungguhnya masjid-masjid semuanya milik Allah, maka jangan kau berdoa. Di sini bisa diartikan berdoa, bisa diartikan beribadah.
Bisa diartikan beribadah. Karena doa bisa dibagi menjadi dua, doa ibadah, itu semua ibadah juga dinamakan dengan doa ya. Dan namanya doa al-mas'alah itu meminta. Meminta, doa permohonan. Doa permohonan. Dua-duanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah ya. Dua-duanya tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Makanya dalam Al-Qur'an banyak sekali, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa bersama Allah selain Allah, maksudnya barang siapa yang beribadah juga. Jadi doa di situ bisa maknanya ibadah, bisa maknanya masalah. Jadi kalau datang dalam syariat lafal doa bisa artinya doa ibadah, bisa artinya doa masalah ya. Baik, doa permohonan ini umumnya disebut dengan al-isti'anah ya. Kepada Allah, al-isti'anah billah ya. Isti'anah umum itu minta pertolongan kepada Allah. Nah, al-isti'anah bisa dua ya. Bisa namanya al-isti'adzah, minta perlindungan. Namanya al-istighatsah. Istighatsah minta ghaus. Al-ghaus. Ini sama pertolongan tapi dalam kondisi genting kepada Allah. Al-ghaus itu adalah pertolongan dalam kondisi genting. Sehingga kalau kita boleh artikan, istighatsah adalah minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi genting. Inilah makna istighatsah ya. Semuanya kita hanya boleh kepada Allah. Istighatsah, al-isti'anah billah, al-isti'adzah billah, al-istighatsah billah ya. Semuanya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau kita istighatsah kepada selain Allah, maka ada perinciannya. Insyaallah saya gambarkan setelah ini, tolong dihapuskan. Sekarang al-istighatsah bi ghairillah. Perhatikan. Al-istighatsah bi ghairillah. Minta istighatsah kepada selain Allah. Apa hukumnya? Hukumnya ada dua model ya. Pertama, istighatsah kepada mayit. Kedua, istighatsah kepada yang hidup, yang masih hidup. Istighatsah kepada yang masih hidup terbagi menjadi dua, ya. Yang hidup namun gaib, yaitu tidak hadir, namun gaib. Dalam kurung tidak hadir. Yang kedua yang hidup dan hadir. Kalau yang hidup namun gaib tidak hadir, maka ada dua kemungkinan. Meminta kepadanya perkara yang kalau dia hadir, dia mampu melakukannya. Yang kedua, meminta perkara yang kalau dia hadir, tetap tidak bisa melakukannya. Bisa melakukannya. Apa hukumnya minta istighatsah kepada yang hidup namun gaib lagi tidak hadir? Misalnya
Kita di Indonesia minta kepada syekh misalnya di Saudi, padahal dia tidak dengar suara kita. Di sini ya syekh tolong saya misalnya. Ini bagaimana hukumnya? Minta kepada, seandainya dia hadir dia bisa, tapi dia lagi tidak ada. Dia lagi tidak ada dan tidak ada yang menyampaikan suaranya. Maka ini hukumnya syirik ya. Ini hukumnya syirik. Ya, syirik karena kenapa? Karena meyakini orang tersebut maha mendengar. Dia bisa mendengar apa yang kita minta dan bisa mengetahui atau berilmu. Ya. Padahal tidak beda kalau kita telepon dia. Ini tidak ada hubungan, tidak ada connecting sama sekali. Kita sebut nama dia dan dia tidak di hadapan kita. Kita yakin dia akan dengar. Nah, ini maka dia maha mendengar. Ini syirik. Ini syirik ya. Padahal dia hidup. Berarti ini hidup ya. Hidup. Namun dia gaib. Hidup gaib. Ini al-hayyu al-ghaib. Yang al-hayy al-ghaib. Yang hidup tapi dia gaib. Yang kedua, ini meminta perkara yang kalau dia hadir tetap tidak bisa melakukannya. Ini lebih parah lagi. Ini syirik lebih parah. Dari dua sisi. Pertama, meyakini dia maha mendengar atau ilmu. Yang kedua, melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Melakukan yang tidak bisa, yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Contoh misalnya, seorang di lautan, tiba-tiba dia manggil nama syekh, yang syekh tersebut mungkin tinggal di luar negeri. Ya, ini siapa yang bisa mengatur di lautan? Siapa yang bisa mengatur ombak? Ya meskipun dia masih hidup, tapi dia gaib. Misalnya seorang di lautan minta tolong kepada syekh. Ya. Misal di tengah ombak menyeru syekh yang masih hidup. Tapi gaib, tapi tidak hadir. Gaib. Ini jelas. Syiriknya dua ya. Dari sisi dia meyakini syekh tersebut maha mendengar. Yang kedua, syekh tersebut bisa melakukan apa yang tidak bisa melakukan kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan. Seperti ngatur ombak. Yang bisa melakukan siapa? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang hidup dan hadir. Ini al-hayyu al-hadir. Al-hayyu al-hadir. Maka tentu dua model aja. Minta tolong pada perkara yang dia mampu lakukan. Ini boleh tentunya. Perkara yang dia mampu lakukan. Maka ini hukumnya boleh. Ya seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi huwa min aduwihi. Ketika kata Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suku Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, kata Allah fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fawakazahu Musa faqadha alaihi. Ya ketika Nabi Musa wa dakhala al-madinata alaihi ghaflatin min ahliha, Musa masuk ke kota, tiba-tiba ada orang bertengkar. Yang satu dari suku Qibti, suku Firaun, yang satu dari suku Mesir. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, ternyata yang dari suku Mesir lihat Musa, dia minta tolong, wahai Musa, aghithni, tolonglah aku. Ala alladhi min aduhi, untuk memukul orang yang dari suku Firaun. Fawakazahu Musa faqadha, Musa pukul dia. Ya, tidak berniat membunuh, tapi saking kuatnya Musa atau saking lemahnya orang tersebut, maka dia pun mati. Tapi ini istighatsah yang boleh, artinya minta tolong pada perkara yang mampu ya. Jadi kita minta tolong kepada polisi, kita minta tolong kepada pejabat misalnya, minta tolong boleh. Ya. Dalam kondisi genting kita telepon dia, kita hubungi dia karena dia mampu untuk melakukan. Adapun minta tolong pada perkara yang tidak dimampui,
Hanya Allah yang mampu. Maka ini syirik. Ini apa? Syirik. Ya. Seperti minta kepada seorang Syekh lapangkan rezekiku, ya Syekh mudahkanlah aku, istri saya mudahkan bagaimana bisa melahirkan. Ya, ini tidak bisa. Ini urusan Allah Subhanahu wa taala ya. Hujan bagaimana datangkan hujan ya? Enggak, ini yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti ini hukumnya syirik. Baik, yang kedua istighatsah kepada mayat. Istighatsah kepada mayat ya, maka ada dua bentuk ya. Yang pertama di hadapan mayat langsung. Dua kondisi. Ya, dua kondisi. Kemudian jauh dari mayat. Contoh di hadapan mayat langsung, contoh misalnya di depan kuburan. Misalnya depan kuburan. Kuburan wali misalnya. Maka ini ada dua kondisi. Meminta mayat untuk mendoakan. Mendoakan kepada Allah. Datang ke kuburan mbah atau ya wali, ya sunan. Mintakanlah untukku kepada Allah agar Allah memberikan aku begini. Jadi berdoanya kepada Allah tapi minta lewat dia. Bagaimana hukumnya? Ini ada khilaf. Hukumnya khilaf. Seperti ini. Ada yang mengatakan ini syirik. Ini pendapat sebagian ulama, dia mengatakan bid'ah. Tidak sampai pada kesyirikan. Kenapa? Karena dia mintanya bukan kepada mayat, tapi dia mintanya kepada Allah. Hanya saja dia minta, dia anggap mayat ini masih hidup, masih bisa dengar. Ada syubhat dia mengatakan ini bisa dengar, saya bisa ajak ngobrol. Ya mumpung dia masih bisa dengar, saya bilang tolong mintakan kepada Allah. Maka ada khilaf, ada yang mengatakan termasuk syirik karena dia merendah kepada Allah sehingga ada sejenis ibadah kepada dia merendah kepada sang mayat sehingga ada ibadah kepada mayat tersebut. Datang, oh ya mayat ya wali, ya seakan-akan dia ada ibadah ke situ. Tapi sebenarnya mengatakan tidak sampai pada derajat syirik karena dia tetap minta kepada Allah, bukan minta kepada mayat. Mayatnya hanya sekedar doakan dia. Ya ini, tapi dia mintanya di depan kuburan. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dengan dua alasan. Pertama, mintanya tetap kepada Allah. Yang kedua ada syubhat. Mayatnya masih bisa dengar. Mayat masih bisa dengar. Taib. Adapun yang kedua, meminta kepada mayat, maka ini jelas syirik. Ya, namanya doa berarti ini syirik dengan kesepakatan syirik akbar. Datang kepada mayat, wahai mayat, mudahkanlah urusanku. Wahai mbah, mudahkanlah urusanku. Ridhoilah lapangkanlah rezekiku. Ya mbah, mudahkan istriku mengandung. Ini semua ini syirik akbar. Syirik akbar. Karena dia minta hal-hal kepada mayat. Ya. Taib. Adapun kalau dia istighatsah kepada dalam kondisi jauh dari mayat. Ya, contoh. Istighatsah dia di Indonesia dan beristighatsah kepada misalnya Husain ya, atau Abdul Qadir Jailani. Kita tahu Husain kuburannya entah di mana, entah di Karbala atau di Madinah atau di mana, yang penting bukan Indonesia. Husain radhiyallahu taala anhu ya. Maka bagaimana kondisi ini? Dua kondisi. Pertama, dia bertawassul kepada ruh tersebut.
Ini kalau kita boleh namanya bertawassul ya. Minta mayat untuk mendoakan kepada Allah, kita boleh istilahkan dengan istilah mereka namakan dengan bertawassul, tapi bertawassul yang tidak benar ya. Ya. Bertawassul. Artinya, maksudnya apa? Meminta mayat tersebut, meminta mayat untuk mendoakan kepada Allah. Maksudnya apa? Kondisi ini sama dengan sama antara ini dengan ini. Cuma bedanya ini di hadapan kuburan, kalau ini jauh dari kuburan. Apakah ada beda hukum? Ini hukumnya syirik akbar. Syirik. Kenapa? Karena dia meyakini sang mayat Maha mendengar. Sang mayat bisa mendengar perkataan dia. Padahal mayatnya jauh sana. Sudah mati lagi ya. Syirik. Meskipun dia tidak minta kepada dia bilang, "Ya Husain, sampaikanlah doaku kepada Allah." Ini enggak boleh. "Ya Husain, ya Abdul Qadir Jailani, sampaikan doa kepada Allah." Enggak boleh. Yang Abdul Qadir Jailani di Irak atau di mana? Husain entah di mana, entah di Mesir, entah di Irak, Karbala atau entah di Madinah ya. Yang benar di Madinah yang menurut sebagian ahli sejarah. Kemudian yang kedua, meminta kepada mayat. Maka ini syirik lebih parah. Syirik lebih parah. Ya, karena selain meyakini dia Maha mendengar, juga meyakini dia Maha mengabulkan pada perkara-perkara yang tidak mungkin melakukannya adalah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira hukum istighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada yang boleh, cuma ini yang boleh. Perhatikan, ini boleh. Boleh. Cuma ini satu-satunya yang boleh. Ya. Yang lainnya semua tidak boleh, dan satu saja yang dikhilaf bid'ah ini. Yang lainnya adalah syirik. Yang lainnya adalah syirik ya. Yang lainnya adalah syirik. Taib bisa di Jadi kalau ada orang di tengah lautan, kapalnya bergoyang dihantam dengan ombak, kemudian dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Maka dia musyrik, jelas. Musyrik, dia meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui. Dimanapun dia minta, maka Abdul Qadir Jailani tahu. Yang kedua, meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Dia sampai di tengah lautan ngomong pun Abdul Qadir Jailani Maha mendengar. Yang ketiga, dia meyakini Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan dia dari ombak yang terjadi, dan ini perkara yang tidak mungkin melakukannya kecuali Allah. Maka pada ini terkumpul 3 kesyirikan. Saya ulangi, pada dirinya terkumpul 3 kesyirikan. Meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mendengar, meyakini Abdul Qadir Jailani Maha mengetahui, dan meyakini Abdul Qadir Jailani bisa menyelamatkan dia dalam kondisi yang sangat genting tersebut. Dan ini saya katakan perkara yang menakjubkan di zaman sekarang, muncul sebagian dai-dai yang menyuruh dan mengajarkan orang untuk meminta kepada mayat. Padahal mayat itu justru kita doakan dia, bukan kita malah minta-minta kepada dia ya. Bukan kita malah minta kepada dia. Lihatlah Nabi SAW ketika bercerita tentang para sahabat yang mati syahid. Dalam perang Mu'tah, Rasulullah SAW mengatakan, "Qutila Zaid syahidan, istaghfir li akhikum." Sungguhnya Zaid bin Harithah meninggal mati syahid. Mohon ampunlah buat dia. Ini mati syahid padahal. Yang kata Allah mati syahid itu belum mati, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala hidup di alam barzakh. Dapat kedudukan mulia, tapi dia butuh ampunan agar semakin tinggi derajatnya. Nabi tidak mengatakan mumpung dia sudah jadi mati syahid minta-minta sama dia, enggak. Kemudian meninggal mati syahid lagi Ja'far bin Abi Thalib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qutila Ja'faru syahidan." Ya. Sungguhnya Ja'far bin Abi Thalib telah mati syahid, istaghfiru li akhikum. Maka mohonlah ampunan bagi Ja'far.
Kemudian Rasulullah SAW berkata lagi, "Qutila Abdullah bin Rawaha syahidan." Abdullah bin Rawaha mati syahid. Istaghfirullah akhi, mohonlah ampunan bagi Abdullah bin Rawaha. Jadi justru Nabi menyuruh kita mendoakan para syuhada, ya. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi datang ke kuburan syuhada, Nabi doakan mereka. Tidak sekalipun Nabi ngajarin para sahabat yang masih hidup untuk minta kepada para syuhada yang sudah meninggal dunia. Enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Yang justru orang sudah meninggal butuh diangkat derajatnya dan dia sudah tidak bisa beramal soleh lagi. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Jika telah meninggal anak Adam terputus amal, mencakup semuanya. Semua termasuk mati orang yang mati syahid, terputus amalannya. Kecuali illa min thalath, kecuali 3 perkara. Dari amal soleh, sedekah jariyah, sedekah jariyah, ilmu yang yuntafa'u bihi, bermanfaat, kemudian waladun soleh doa, anak soleh yang mendoakannya. Jadi mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup. Sekarang dibalik perkaranya dengan berbagai macam syubhat, mereka mengatakan kalau mau istighosah kepada mayat, dan itu mereka sampaikan ya. Dan saya nukil dalam syarah Qawaidul Arba bagaimana yang menukil dari Asy-Syaukani dari Yaman, kemudian ada seorang ulama dari Arab Saudi, kemudian ada juga Muhammad Amin Shinqiti dari Mauritania. Mereka menukil bahwasanya perkara yang jelas sebagian orang-orang ketika dalam kondisi terdesak mereka justru menyeru kepada wali-wali, bukan kepada Allah, dengan alasan bahwasanya kita ini kalau minta langsung kepada Allah, kita ini siapa? Mas, apa Allah mau tengok kita? Enggak, kita minta kepada wali-wali. Wali-wali akan menyampaikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kesyirikan. Justru hati tergantung kepada wali-wali, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah syirik akbar. Waspada dengan syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Orang sudah meninggal itu justru kita yang doakan, bukan malah kita minta doa kepada mereka. Ya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini mungkin yang saya sampaikan, ya. InsyaAllah mungkin pada pertemuan depan kita akan sebutkan syubhat-syubhat yang, karena ini perkara yang sangat penting mengenai minta-minta kepada mayat. Ini perkara yang digembar-gemborkan oleh mereka, ya, yang mereka namakan dengan tawassul, padahal para sahabat tidak pernah melakukannya. Tidak ada yang pernah datang ke kuburan Nabi minta-minta kepada Nabi SAW. Tidak ada yang pernah datang ke kuburan Abu Bakar minta-minta kepada Abu Bakar. Tidak pernah ada. Tidak pernah yang datang ke kuburan Umar, kuburan Ali, kuburan Utsman minta-minta. Enggak ada. Para tabi'in tidak melakukannya. Kemudian muncul zaman sekarang ini adalah bid'ahnya orang Syiah. Bagaimana pengagungan terhadap penghuni kubur diikuti oleh sebagian ahlu sunnah, sehingga akhirnya terperangkap dengan syubhat ini dan menyuruh orang untuk justru minta-minta kepada mayat-mayat sudah mati, ya. Di antara hal yang saya pernah diskusi sama seorang, hal yang paling konyol, dia bilang, kalau Anda mengingkari beristighosah kepada mayat, berarti Anda mengingkari kemahakuasaan Allah. Anda mengingkari kemahakuasaan Allah. Loh, kok bisa? Saya bilang, kenapa bisa? Mampu enggak Allah buat mayat-mayat tersebut mendengar permintaan kita? Mampukah Allah buat mayat tersebut menolong kita? Ya, ya kalau sekedar mampu, ya. Burung pun kalau Allah, jangankan burung, bahkan kotoran kalau Allah rubah jadi obat, ya Allah mampu. Tapi ada enggak dalilnya bahwasanya Allah menjadikan mereka mampu untuk menolong kita di alam nyata sekarang ini, sehingga kita bisa minta sama dia? Enggak ada dalilnya, khurafat semuanya. Kalau sekedar mampu, ya. Allah mampu kalau kita minta kepada Nabi Isa, menjadikan Nabi Isa mampu menolong kita, mampu enggak? Coba kita tanya sama mereka. Kalau orang Nasrani bilang begitu sama kita. Apakah kau ragu dengan kemampuan Allah? Bukankah Allah bisa menjadikan Nabi Isa mewakilinya untuk mengatur alam semesta? Bukankah Allah mampu menjadikan Nabi Isa untuk mendengar kalau ada yang minta tolong dia bantu? Ya kalau sekedar mampu, Allah mampu melakukannya. Tapi apakah Allah melakukannya? Mana dalilnya? Jangan asal bilang, berarti kalau Anda mengingkari mayat bisa melakukan ini, berarti Anda mengingkari kekuasaan Allah. Kita bilang enggak ada dalilnya. Mana dalilnya? Mereka mengatakan Abdul Qadir Jailani dikasih kun, kalau bilang kun fayakun. Saya bilang mana dalilnya? Kalau benar Abdul Qadir Jailani dikasih kun fayakun, minta sama dia. Benar, silakan minta sama dia. Meskipun dia sudah mati, dia dikasih kun fayakun. Allah kasih dia hak untuk mengucapkan kun fayakun. Sebenarnya dalam kitab Jawahirul Ma'ani, tapi dalilnya mana? Hanya mimpi, hanya katanya, hanya ketemu, ya ini semua omong kosong. Jangan main ini masalah syirik dan tauhid. Bagaimana mengajarkan orang saja bergantung kepada jimat. Syirik ini bergantung kepada suatu yang tidak ada, yang tidak hadir. Ya. Yang dianggap bisa mendengar, bisa mengetahui, bisa mengatasi permasalahan dia. Ini benar-benar membuat hati tergantung kepada orang seperti ini. Ini adalah syirik akbar. Waspada. Ya, waspada. Jangan kita minta kecuali kepada Allah. Nabi-nabi saja mintanya kepada Allah.
Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya minta kepada Allah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala, istighatsah kepada Allah. Lantas kemudian kita minta sama nabi-nabi tersebut. Yang nabi-nabi tersebut tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Nabi Muhammad SAW bisa menolong dirinya dalam perang Badar? Enggak ada, Allah yang tolong. Enggak bisa, kalau Allah enggak tolong, enggak bisa. Terus kita minta kepada nabi-nabi tersebut. Apalagi hanya kepada orang di bawah para nabi, apalagi orang yang enggak jelas dianggap wali, belum tentu wali. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.